Jadi Jakarta itu mempunyai kemampuan untuk obligasi sampai dengan 20 triliun. Yang pertama, sebenarnya tadi saya menerima tamu dari International Finance Corporation World Bank. Tentunya mereka pasti juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Tetapi secara prinsip pemerintah DKI Jakarta nggak mungkin kita melangkah seperti ini tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Salah satu persetujuan prinsip yang kami dapatkan adalah dari Menko Perekonomian. Sehingga dengan demikian memang disyaratkan akan mendapatkan persetujuan juga dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan maupun Bappenas, dan kami akan melakukan itu. Sehingga dengan demikian saya meyakini apa yang kami lakukan ini kan langkah baik. Jadi Jakarta itu mempunyai kemampuan untuk obligasi sampai dengan 20 triliun. Tetapi kan kita hanya memakai 3,5 triliun saja. Jadi masih sangat aman untuk Jakarta, dan untuk apa yang menjadi kekhawatiran akan menjadi beban pemerintah berikutnya pasti nggak akan terjadi. Baik, kalau ada lagi. Ada seorang lansia di sekitar Jakarta Timur yang dirampok oleh tetangganya sendiri, dan Pak Gup udah memonitor atau belum? Yang kedua, mengenai lahan yang KAI yang digunakan Liga Aspal ini kan dilarang, Pak. Apakah nantinya dari Pemprov akan menyiapkan lapangan sepak bola atau seperti apa? Lalu yang terakhir, Pak, JPO di kawasan Rasuna Said ini yang terintegrasi antara LRT dan halte ini di keluhan warga karena nggak terhubung dengan JPO yang dikelola oleh Pemprov. Yang pertama untuk JPO, kebetulan saya sudah mengikuti beritanya, dan saya juga baru tahu kalau tidak terhubung, maka kami akan segera memutuskan untuk dihubungkan. Kebetulan besok kami akan ada rapat paripurna khusus untuk itu. Jadi yang di JPO Rasuna Said segera akan dihubungkan supaya fasilitas itu terkoneksi dengan baik. Yang berikutnya lapangan Liga Aspal. Ini kan kewenangan sepenuhnya sebenarnya di KAI. Saya sangat menghormati apa yang menjadi kebijakan KAI. Tetapi bagaimanapun anak-anak di Jakarta ini kan juga butuh sarana untuk olahraga. Maka saya sudah memutuskan untuk Erpetra Borobudur maupun lapangan sepak bola Borobudur yang tidak jauh dari tempat itu kami akan sempurnakan, akan kami izinkan digunakan. Kalau memang Liga Aspal tidak bisa digunakan lagi, mereka bisa memakai lapangan itu. Saudara-saudara sekalian, di Jakarta sekarang ini kurang lebih ada 47 fasilitas lapangan bola. Dari 47 itu 14 yang berupa stadion, sisanya kurang lebih 33 yang lapangan yang ada di masyarakat. Beberapa saya sudah perintahkan untuk dilakukan penyempurnaan supaya masyarakat akan lebih mudah untuk bisa berolahraga. Tetapi secara khusus untuk yang di Liga Aspal, karena memang KAI sudah memutuskan itu, maka salah satu alternatif yang kami lakukan adalah menggunakan Erpetra Borobudur atau lapangan Borobudur boleh digunakan untuk Liga Aspal tadi. Terakhir, Pak Gup izin, ada dua isu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Pak Gup, TPS yang di Jatim kan awalnya akan dibuat waduk begitu, Pak Gup. Apakah nanti akan dikembalikan peruntukannya, dan apakah akan dicari pelaku pembuang sampah ataupun yang melakukan pembakaran? Dan yang kedua, nanti sore Persija akan bertarung melawan Persib dan akan digelar di Bali. Mungkin tebak skor, Pak Gup, dan bagaimana koordinasinya dengan Pemprov? Terima kasih. Jadi Piala Presiden kan sudah memasuki semifinal, dan semifinal di Bali mudah-mudahan berlangsung aman, nyaman, tertib, tidak ada keributan. Dan yang paling utama, sebagai Gubernur Jakarta, saya sungguh berharap El Clasico-nya kali ini dimenangkan oleh Persija. Mengenai skornya berapa saya nggak mau nebak. Biasanya kalau saya nebak malah nggak bener begitu ya. Jadi saya berdoa dalam hati untuk menang. Satu lagi apa tadi? TPS liar itu kan di waduk. Jadi yang terjadi di Dukuh ya, Kampung Dukuh, yang kemarin ada sampai petugas damkar kita meninggal dunia. Problem utamanya memang betul ada penimbunan yang dilakukan oleh swasta.
dan itu terjadi sudah beberapa kali. Dan akhirnya karena tumpukannya sudah cukup tinggi, terjadi kebakaran yang menyebabkan petugas damkarnya ada yang meninggal dunia. Maka untuk itu saya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait. Besok kita akan memberikan kompensasi biaya yang harus ditanggung oleh kelompok itu. Sebab mereka bukan perorangan, mereka ada kelompoknya. Dan tidak boleh lagi dipakai seperti yang di Penjaringan untuk penimbunan. Kalau memang masih dilakukan, selain kita kenakan mereka harus bayar, kami akan umumkan kepada publik mengenai perusahaan ini siapa yang melakukan penimbunan. Karena yang terjadi sebenarnya adalah mereka mengambil sampah-sampah itu dari Horeca, hotel, restoran, kafe, mendapatkan pembayaran dari mereka, kemudian nimbunnya sembarangan. Kami akan umumkan secara terbuka siapapun yang melakukan itu, dan kami akan memberikan sanksi sosial. Nggak boleh lagi Horeca itu menugaskan kepada perusahaan-perusahaan yang seperti ini, karena ini sangat sudah mengganggu. Dan apalagi sekarang ini kita sudah masuk pada El Nino, musim yang sangat panjang kering, maka ini kalau tidak dijaga bersama-sama, kemungkinan untuk kebakaran itu tinggi sekali. Dan kami besok juga akan rapat secara khusus mengenai apakah modifikasi cuaca itu bisa dilakukan pada kondisi yang seperti ini. Jangan sampai kemudian kita sudah memodifikasi tetapi awannya nggak ada. Maka dengan demikian BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bersama Penanggulangan Bencana Pusat, kami koordinasikan kapan waktu yang tepat. Kalau memang ada awan, pasti Jakarta akan melakukan modifikasi cuaca. Baik, terakhir. Yang jelas, untuk menjamin Jakarta tetap aman, nyaman, damai, itu adalah tugas kita bersama. Sehingga dengan demikian, apa yang kami lakukan untuk membuat aman, nyaman itu, kalau hati kita nyaman, aman kan pasti suasananya juga aman, nyaman. Dan saya termasuk meyakini Jakarta bulan Agustus ini aman, nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.